لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Al-mautu selanjutnya murabiton fi sabilillahi ta'ala. Di antara tanda husnul khotimah wafat ketika dia sedang mengadakan ribat, mati ketika dia sedang mengadakan ribat. Dan ribat itu secara jelas diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Akhi Asrafin. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Warobitu, dan tetap siagalah di dalam perbatasan negerimu. Di sini orang-orang beriman. Negeri mereka tentu saja negeri yang ditegakkan di sana syariat Islam. Perintah untuk ribat. Perintah untuk ribat. Nanti ya kita kasih. Tapi yang jelas Rasulullah wafat juga tidak dalam keadaan ribat. Bahkan juga Abu Bakar As-Siddiq, bahkan juga Umar Ibnul Khattab, bahkan juga Utsman Ibnu Affan, bahkan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Rasulullah wafat di rumah beliau, lebih tepat hujrah ya, di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar wafat juga di rumah beliau radhiyallahu anhu. Umar Ibnul Khattab meskipun ditusuk senjata oleh virus atau Abu Lu'lu'ah, wafatnya juga di rumah beliau. Utsman bin Affan juga di rumah beliau. Ali bin Abi Thalib sedang keluar dari rumah untuk mengerjakan sholat subuh. Jadi tidak harus sifat-sifat husnul khotimah ini terkumpul pada diri orang yang paling mulia. Memang tidak pada malam Jumat, tapi ada dahi berkeringat. Memang tidak ada dahi berkeringat, tetapi matinya mati syahid. Dan itu kematian yang paling mulia. Dan itu terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat sebagian dari para ahli tarikh. Terjadi pada diri Umar Ibnul Khattab. Terjadi pada diri Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Supaya tidak ada terkesan, loh kok Rasulullah tidak tersifati dengan sifat ini, ya gitu ya, tidak tersifati dengan sifat ini. Mereka yang mati dibunuh oleh musuh mungkin dari belakang atau dari depan dalam keadaan dia sedang mengarahkan senjata kepada salah seorang dari sekian puluh bahkan sekian ratus orang kafir, tanpa dia ketahui dan tanpa dia sadari ada senjata yang diarahkan kepada dia. Bisa jadi
panah, bisa jadi tombak, bisa jadi pedang. Orang datang dari belakang, dia hantamkan pedang dengan kedua belah tangannya, langsung kepalanya terpisah dari jasad. Nggak sempat dia baca la ilaha illallah. Tidak baca la ilaha illallah, tetapi matinya mati dalam keadaan membela agama Allah. Al mautu murabiton fi sabilillahi ta'ala. Mati dalam keadaan, mungkin bahasa hari ini, piket atau ronda. Ronda. Bersiap siaga menjaga perbatasan negara di antara dua tanda petik Islam agar tidak kedatangan musuh baik secara tiba-tiba atau secara beruntun. Dasarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin walailatin fi sabilillahi khairum misyami syahrin wa qiyamihi wa imata jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi wa rozaqahu wa amana minan nar. Patroli nyawa jadi taruhan memang itu, apalagi suasananya sedang suasana perang. Patroli 1 hari 1 malam di jalan Allah, tapi ribat itu memang di perbatasan. Patroli di perbatasan negara Islam 1 hari 1 malam fi sabilillahi di jalan Allah lebih baik dari siam 1 bulan penuh dan qiyamul lail 1 bulan tanpa ada selanya. Tanpa ada selanya. Ya tilawah sambil tilawah, tapi senjata tetap di tangan. Ambil qiyamul lail waktu malam. Dengan kesibukan-kesibukan yang, atau mungkin dengan tidur, gentenan aku tak turu sih. Teman-temannya yang jaga. Lah dari sini menjaga negara, menjaga perbatasan negara dari serangan musuh. Nah, kapan kita laksanakan ribat ini ya? Ada yang mengkiaskan ronda malam, malah tujuan pekerjaan paling tidak ilmiah dan paling membosankan itu. Saya pikir kok yang paling berkuasa di Indonesia dan paling membebani rakyat itu bukan presiden tapi Pak RT itu. Sepekan sekali loh, kudu melek. Apa ada Pak Bupati nyuruh rondo itu? Sepekan sekali itu. Dan anehnya ya, gua kentongan tuk tok tuk tok tuk tok tuk tok. Ini kalau kentongan itu bisa ngomong, "Ling, maling, aku nang kene." Kowe ndelik lah gitu ta. Engko aku arep liwat nggon kono. Aja maling sih. Lah ngono kok ya dipakai perlombaan itu terus. Jelas nggak nyambung ya. Rondo kok dikaitkan dengan ribat. Ya, bahwa suasana kampung kita itu mungkin disatroni pencuri, suasana kampung kita itu mungkin ada orang yang tidak senang kemudian mau bakar kampung kita. Ya, kita berusaha menjaga kampung itu, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai orang yang ingin menyelamatkan harta dan nyawa mereka, tapi nggak bisa dikaitkan dengan riba. Selanjutnya
Al mautu ala amalin solihin, mati di saat dia melakukan amal soleh. Mati di saat dia melakukan amal soleh. Dasarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah ibtigha'an wajhillahi khutima annahu biha dakhala jannah wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannah wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'an wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mencari ridho Allah kemudian meninggal, kemarin sudah kita kaji. Barang siapa yang melaksanakan siam 1 hari ingin mencari ridho Allah, di dalam siam itu dia meninggal, muslim tentu saja ya. Wong ora muslim apa neng sing siam, wah malah siamnya itu 3 hari 3 malam, ada ngerawat, ada mutih, ada apa lagi, ngebleng 3 dino 7 dino ya itu ya, topo 40 dino. Kalau soal keprihatinan orang-orang yang menyimpang dari syariat Islam dengan pengakuan bahwa dirinya Islam itu kadang-kadang membuat orang Islam itu, wah nek agamaku kaya ngono kuwi aku ya kalah lah begitu. Ngebleng 3 dino 3 bengi kenapa toh Pak De masane tuyul lah. Barang siapa yang siam ya Senin apa Kamis apa Ndawot apa lagi pas siam dia meninggal. Dia bersedekah pas bersedekah dia meninggal, dakhala jannah. Jadi kalau dijabarkan, Masya Allah ya, keluar dari rumah, bekerja, mencari nafkah, mungkin madung kayu, mungkin mecah batu, mandi keringat betul, gajinya tidak seberapa, arep pindah gawean ora iso, tur ya ora eneng. Ngapa dia melakukan itu? Supaya istri saya bisa makan makanan yang halal, supaya anak-anak saya setiap suap makanan yang dia santap, setiap teguk air yang dia minum betul-betul makanan dan minuman yang dakhala jannah. Nah, kalau ukurannya itu bentuk amal, mungkin masing-masing kita bisa berbangga dengan itu. Tapi kemana niat atau dari mana niat dia pasang ketika perbuatan itu dia lakukan? Ya kembalinya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Terpulang kepada niat kita. Terpulang kepada diri kita masing-masing. Amal soleh itu bagus, tetapi niat mereka, tentu saja niat yang lurus itu lebih baik daripada amalnya. Niat itu kalau sudah benar tidak dilakukan dapat pahala, dilakukan pahalanya bertambah. Niatnya keliru, dilakukan betul, ngokai pangan wong melarat saalon-alon. Kalau saya pernah membaca ya, ceritanya Probo Sutejo, sudah meninggal belum itu? Itu ketika mengadakan pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun. Jelas tidak mengacu kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada tuntunannya dari Rasulullah. Itu konon kere-kere sak Jogja itu dikelompok ke kabeh.
Kok madang warek kabeh, glegeken kabeh. Mulai saya dikei 10.000. Waktu itu uang yang paling besar itu 10.000. Wala gitu ya. Ganjarannya sepiro? Jawabannya, apa yang menjadi nawa itu dia melakukan itu? Apa yang menjadi nawa itu dia? Kalau nawa itunya baik, itu dibatalkan, dia dapat pahala karena niat. Nawa itunya tidak benar, sekian ribu kere iso bulegean kabeh, wareg kabeh, lunjak kabeh, seseorang ngemis. Oh, kan ada hari anti rokok sedunia, ada hari mencuci tangan sedunia, ada hari tidak ngemis sedunia. Terpulang kepada niatnya. Yang terakhir, sana'un nasi alal mayyiti min jami'il mu'minina as-sadiqina aqallahum ithnani min khobarin annahul min jiranihil arifina bihi min dawis solahi wal ilmi. Adanya fana, apa, kesan yang baik, pujian lah, ada pujian terhadap mayit dari semua orang-orang beriman as-shadiqin yang benar, paling tidak 2 orang dari tetangganya yang mengenal tentang dirinya, yang tetangga tadi adalah orang-orang yang baik dan mempunyai ilmu. Ya, kalau tetangganya enggak sholat, kepada orang yang sholat, ya, kemudian mengata-ngatai, walah jentat-jentit ping 50 buntet nginjeni tembok nginjeni lantai, namanya juga orang tidak sholat. Sehingga ditekankan di sini adanya pujian dari orang-orang beriman yang baik, yang benar. Jumlah mereka paling tidak 2 orang. Oh, ngapain kaya ngono kok mati lah gitu. Oh, ngapain kaya ngono kok mati. Yang mengatakan itu orang beriman. Rasulullah bicaraannya di sini dan sudah sering kita dengar itu. Melihat satu rombongan orang mengantar jenazah, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka tentang siapa dan seterusnya. Bagaimana keadaan hidupnya? Baik Rasulullah. Wajib masuk jannah. Sementara di kesempatan yang lain juga melihat ada rombongan orang mengantar jenazah, dan Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan dia? Jelek Rasulullah. Wajib masuk nar. Ini persaksian dari orang yang mengenal siapa dia. Sehingga kadang-kadang ketika prosesi, wallahu alam kalau di sini saya juga kurang kenal ya, tapi saya pernah lama tinggal di Jogja Selatan, itu di Bantul itu. Jadi kalau layat itu orang yang memberikan mungkin tausiah atau saya para rawuh, saya di Solo ada juga itu ya, saya para rawuh, saya hati-hati loh, itu kalau jelek itu
catat sebagai orang yang menjadi saksi palsu. Ya tentu saja kata-kata saya yang ditanyakan oleh Rasulullah dan dijawab oleh para sahabat tadi harus mengacu kepada satu persoalan yang paling pokok dan paling inti. Orang yang baik itu orang yang tidak musyrik. Sehingga kalau ada orang yang oleh para sahabat dikatakan dia ini orang yang mempunyai nilai-nilai negatif, bukan soal bahwa dia tidak pernah korupsi, bukan soal dia nggak pernah mencuri, nggak pernah melanggar molimo, bukan, tapi musyrik. Kalau itu terjadi pada diri orang-orang yang adalah penduduk Madinah, tentu saja orang munafik. Orang munafik. Persaksian tetangga. Al-mu'minina shodiqin, orang-orang beriman yang baik. Dan tidak usah dipancing kemudian menjawab, tetapi itu tadi mungkin bisalah kita geleni-geleni dengan orang yang bersama-sama takziah. Saya berani menjadi saksi secara lahiriah bahwa orang ini ya secara keseluruhan ada kelebihannya, ada kejelekannya, tapi kebaikan dia, kebersihan hati dia dari syirik dan perbuatannya dan ibadahnya dan akhlaknya, saya berani berkata bahwa orang ini orang baik karena mengamati. Tapi pernah ya di masjid ini diumumkan setelah sholat subuh telah meninggal dunia si A, insya Allah husnul khotimah. Nukose meskipun pakai insya Allah, mudah-mudahan boleh. Telah meninggal dunia si A dan seterusnya, insya Allah husnul. Nanti dulu, insya Allah itu berani memastikan. Dan hanya ada satu ganjalan, masyiatullah, kehendak Allah. Jadi secara lahiriah saya berani memastikan dia husnul khotimah. Kalau memastikan dia itu baik, iya. Tapi husnul khotimah itu lebih dari sekedar baik. Mudah-mudahan dikaruniai husnul khotimah, amin. Tapi insya Allah husnul khotimah lah. Terlalu ya, wallahu a'lam, terlalu dalam. Jadi kita bisa memastikan begitu, bahwa kita sholatkan memang tadi orang baik tadi. La ilaha illallah, la ilaha